Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Fauzi, MMAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Entrepreneurship, dan teman-teman kebanggaan saya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu saya sendiri Nilza Amanda selaku moderator, Mesya Syadadina selaku pembaca rumus masalah sekaligus notulen, dan Radifa Aulia selaku pemateri. Rangkaian acara yang akan kita lalui selanjutnya pada presentasi diskusi dengan materi teknik pengembangan usaha. Saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan hasil diskusi. Baik, kepada Mesya dan Radifa saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang teknik pengembangan usaha. Di era globalisasi, pengembangan usaha menjadi penting agar bisnis tetap kompetitif. Hal ini mencakup strategi peningkatan kinerja, perluasan pasar, dan perbaikan produk. Menurut Hafsnah 2024, pengembangan usaha adalah upaya perbaikan yang berkelanjutan membutuhkan visi, kreativitas, dan kemampuan melihat peluang. Pengusaha perlu memahami produk pasar dan tren industri untuk merancang strategi yang tepat. Tujuan rumusan masalah. Apa saja teknik efektif untuk pengembangan usaha dan konteks yang beragam? Bagaimana cara melakukan perluasan skala dan cakupan usaha yang efektif dan efisien? Apa dampak pengembangan usaha terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis? Bagaimana cara mempertahankan semangat dan motivasi dalam proses pengembangan usaha? Tujuan penelitian menganalisis berbagai teknik pengembangan usaha yang efektif dan aplikatif di lapangan, menjelaskan proses perluasan skala dan cakupan usaha serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari pengembangan usaha terhadap keberlangsungan bisnis, mengenali cara untuk memelihara semangat dan motivasi dalam lingkungan bisnis dan kompetitif. Dari rumusan yang saya baca akan disampaikan oleh Radifa. Kepada Radifa, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya membacakan selanjutnya pengertian pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah serangkaian tindakan strategis yang diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional bisnis. Menurut Hafsah 2004, teknik pengembangan usaha itu terbagi menjadi 4. 1. Perluasan skala usaha. Perluasan skala usaha adalah strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, perluasan skala ekonomi. Perluasan skala ekonomi adalah saat peningkatan volume produksi mengakibatkan penurunan biaya per unit. Ketiga, perluasan cakupan usaha. Perluasan cakupan usaha adalah proses di mana perusahaan memperluas jangkauan produk, layanan atau pasar yang dilayani. 4. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia, yaitu merupakan salah satu aset terpenting dalam pengembangan usaha. Selanjutnya adalah strategi pengembangan. Strategi pengembangan usaha adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Strategi ini dapat bervariasi tergantung pada tujuan perusahaan, kondisi pasar, dan sumber daya tersedia. Berikut adalah beberapa strategi pengembangan usaha yang perlu diterapkan. Strategi pengembangan usaha yang perlu diterapkan pertama ada analisis pasar, yaitu segmentasi pasar untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik. Analisis persaingan menggunakan SWOT untuk memahami posisi pesaing. Selanjutnya ada diversifikasi. Diversifikasi terkait menambah produk yang berhubungan dengan yang sudah ada, sementara diversifikasi yang tidak terkait menambah produk yang berbeda. Ketiga, inovasi produk. Kolaborasi dengan pihak ketiga untuk inovasi dan membangun umpan balik pelanggan untuk pengembangan produk. Selanjutnya, pemasaran dan brand positioning. Menentukan posisi merek agar berbeda dan pesaing. Memanfaatkan pemasaran digital untuk menjangkau audiens. Selanjutnya ada ekspansi geografis, yaitu aliansi strategis dengan perusahaan lokal dan investasi langsung di negara baru untuk efisiensi. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia, seperti dengan rekrutmen yang sesuai dengan visi perusahaan, pelatihan berkelanjutan untuk keterampilan karyawan. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian strategi, yaitu penetapan KPI untuk menentukan kinerja, mengumpulkan umpan balik untuk menilai strategi, dan penyesuaian strategi berdasarkan evaluasi untuk respon terhadap pasar. Selanjutnya, memelihara spirit usaha. Memelihara spirit usaha penting untuk motivasi, semangat,
inovasi dalam bisnis. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga dan meningkatkan spirit usaha dalam sebuah organisasi. Pertama, miliki misi dan visi yang jelas. Yang kedua, lingkungan kerja yang positif. Ketiga, pengakuan dan apresiasi. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, keterlibatan karyawan. Yang keenam, budaya inovasi. Dan yang terakhir, komunikasi terbuka. Menumbuhkan semangat peluang usaha. Menumbuhkan semangat peluang usaha memerlukan inovasi, mindset kewirausahaan, penetapan tujuan, pengembangan keterampilan, memanfaatkan teknologi, memperluas jaringan dan kualitas pelayanan. Kiat-kiat sukses dalam berwirausaha yaitu belajar dari kegagalan, berani mengambil risiko, percaya diri, fokus, melakukan riset, serta membangun jaringan. Di sini juga terdapat beberapa kisah inspiratif dari tokoh wirausaha. Yang pertama ada Robert Budi Hartono dari Jarum. Dari bisnis kecil di industri rokok, ia mengembangkan grup Jarum dengan inovasi produk dan berkontribusi pada filantropi. Selanjutnya ada Susi Pujiastuti atau Susi Air. Memulai dari menjual ikan, ia mendirikan Susi Air untuk melayani daerah terpencil dan menggunakan teknologi modern menjadi teladan bagi perempuan. Selanjutnya ada Nadine Makarim, yaitu Gojek. Menciptakan platform ojek online untuk solusi transportasi, Gojek menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak sosial positif. Kisah-kisah ini menginspirasi dan menunjukkan keberanian, adaptasi, dan dampak positif bagi masyarakat. Mungkin cukup itu materi dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum menutup presentasi hari ini, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi diskusi pagi ini yang akan dibacakan oleh Meisya Syadalina. Baiklah, saya akan membaca kesimpulan dari materi ini. Pengembangan usaha adalah proses penting untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Aspek kunci yang dibahas meliputi pengertian dan pentingnya pengembangan usaha melibatkan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Teknik pengembangan perluasan skala dan cakupan usaha meningkatkan efisiensi daya saing, memelihara spirit usaha, lingkungan positif dan pengakuan pencapaian menjaga motivasi karyawan. Inspirasi tokoh wirausaha. Kisah sukses tokoh seperti Robert Budi Hartono dan Nadine Makarim menunjukkan bahwa ketekunan di inovasi dapat mengantarkan kesuksesan. Demikian pembahasan dari kelompok 7 dengan judul teknik pengembangan usaha. Saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan ataupun kekhilafan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.